Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, untuk kelas permata ya, juga kelas reguler. Hari ini kita coba lanjutkan dari pertemuan PAB, di mana kemarin itu sudah dibahas tentang, kalau nggak salah, bagaimana cara proses instalasi aplikasi Android Studio. Juga sudah dikenalkan tentang antarmuka sama menunya, itu apa saja yang akan muncul, atau menu-menu apa saja yang nanti akan digunakan untuk membuat sebuah aplikasi Android Studio. Nah, hari ini kita coba bahas tentang proses dasar bagaimana sih cara membuat aplikasi Android yang sangat sederhana. Juga kita juga nanti persiapan UTS ya, sebelum UTS seminggu lagi, Bapak juga akan sampaikan kisi-kisinya, kisi-kisi UTS yang akan muncul di nanti minggu depan ya, untuk mata kuliah PAB. Nah, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman sudah bisa install semua Android Studio-nya, dimohon sudah bisa install. Sudah Bapak lampirkan kemarin proses cara instalasinya, itu ada di PDF. Kalau nggak salah di PDF itu dari install Android Studio-nya, juga install JDK-nya. Yang kedua itu harus diinstal, juga ada ADT-nya. Cuman kalau Android Studio di ADT-nya dia biasanya ngedownload sendiri dari internet ya. Ketika ada instalasi itu ada ADT-nya, Android Development Tools-nya, dia akan mendownload sendiri ke aplikasi Android Studio-nya. Ya, dia akan otomatis di-download dari internet. Nah, setelah semua instalasi selesai, nah teman-teman kan harus bisa nih cara membuat aplikasi yang sangat sederhana. Jadi nanti caranya adalah di Android itu sendiri itu ada disebut dengan activity, dan juga ada yang disebut dengan siklus hidup Android. Nah, jadi sebetulnya semua perintah atau program dalam Android Studio, ketika membuat program itu harus menggunakan dasar siklus hidup Android. Namun sebelum itu Anda harus mengenal dulu yang disebut dengan activity. Jadi activity atau aktivitas adalah sebuah form dalam Android Studio, karena memang dia aplikasinya kan dia berupa form ya, dia berupa form. Apakah form isinya mau login, apakah formnya isinya mau berupa tampilan map atau diagram, pasti ada formnya ya. Nah, form ini serah bebas, apakah mau diisi tadi ya, login, juga inputan dan sebagainya. Jadi form itu dalam Android Studio itu yang disebut dengan activity. Jadi dia fungsinya adalah memberikan interaksi antara user dan aplikasi melalui memang user interface. Jadi activity ini dia ada user interface yang ditampung dan menggunakan sistem callback, karena memang sistem callback ini dia menggunakan perintah-perintah. Jadi ketika membuat sebuah perintah, misalnya mengeksekusi script, dia ada perintah on create dulu ya. Ingin meresume atau ingin stop, ada on stop dulu, ada on resume yang nanti akan dimasukkan yang disebut dengan siklus hidup Android ya. Jadi callback ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi ada on create, on start, on resume dan sebagainya. Dia ada beberapa fungsi-fungsinya. Nah ini ya. Jadi ini perintah dasar sebetulnya dalam membuat sebuah aplikasi Android. Jadi ada on create, on start, juga ada on pause, stop, restart, destroy. Jadi ketika membuat aplikasi Android, semua perintah ini itu harus dimasukkan dalam pemrograman script Androidnya. Nanti Bapak juga kasih contoh ya. Bapak juga kasih contoh apakah benar ini dimasukkan dalam aplikasi ada pemrograman di Androidnya. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi ini materi dari buku Android dasar dari sana ya. Jadi di Android Studio itu, atau di aplikasi Android itu ada perintah sistem fungsi-fungsi callback-nya. Jadi ketika si script misalnya membuat perintah login, itu sebelum login itu muncul dalam sebuah formnya, itu harus on create dulu baru bisa muncul. Jadi Anda masuk perintah on create, baru si tampilan loginnya itu muncul. Lalu supaya si aplikasi loginnya itu atau aplikasi menghitung dan sebagainya itu bisa berjalan, harus perintah on start dulu, on start. Nah, misalnya ketika di Android
itu si aplikasi login itu, misalnya ketika Anda pakai aplikasi tiba-tiba ada WA masuk, otomatis kan Anda geser dulu aplikasinya. Jadi si aplikasi loginnya itu atau aplikasi yang Anda buat itu dia pause dulu, Anda buka WA, Anda baca WA, ingin balik lagi, atau yang disebut dengan ada lagi on resume, ada on pause, ada on resume. Jadi setelah di pause ini balik lagi bisa di resume. Jadi memang itu karena kan dia bersifat multi aplikasi ya, multi device, multi aplikasi ya. Jadi dia bisa pakai beberapa aplikasi sekaligus di HP. Karena memang kan ya bisa aja dia dibagi dua layarnya untuk aktif semuanya. Tapi kadang-kadang kan di resume dulu ya, Anda baca WA. Karena kalau kebanyakan aplikasi barengan pasti kan makan banyak memori, apalagi Android seperti itu. Kalau ingin perintah berhenti maka dia menggunakan on stop. Nah ini ya sekali lagi, jadi perintah awalnya callbacknya saat aktif itu dibuat itu menggunakan on create. Lalu selanjutnya ada on start dan ada on resume. Nah contohnya seperti ini, nanti juga Bapak kasih contoh ya. Aplikasi sederhana, script sederhana, ada on create, on resume. Silakan teman-teman eksekusi di komputer masing-masing. Betul tidak? Perintah ini bisa berjalan atau bisa dibuat ya, bisa dibuat di Android Studio. Nah fungsi on pause ya betul, ketika si activity kehilangan fokus, misalnya ada notifikasi kan, baru terus dia pindah dulu ke WA. Nah otomatis aplikasinya itu di pause dulu, karena kalau dia di pause dia akan membutuhkan banyak memori ketika barengan dalam sebuah HP Android. Nah kalau sudah ingin balik lagi, dia ada fungsi lainnya yaitu on resume. Nah ketika dia sudah selesai menggunakan aplikasinya, itu yang disebut dengan on stop. Biasanya dia bisa memanggil on destroy atau on destroy. Nah kalau event dia seperti ada event itu kan kejadian ya, ketika di login itu ada tombol masuk, misalnya diklik masuk login ya, ada event. Apakah eventnya dia masuk ke database, atau apakah eventnya dia menghitung muncul sebuah angka, atau dia eventnya kalau di game ya ada event menembak, loncat dan sebagainya. Itu disebut event handling ya. Eventnya kan macam-macam ya, ada event external, juga ada event handler dan sebagainya, tergantung dari perintah yang digunakan oleh teman-teman. Event ini sebetulnya sama seperti waktu di pemrograman Java ya, juga ada istilah event itu ya. Ada on click ya, itu juga event ya, ketika diklik perintah apa yang akan muncul, seperti itu. Nah kalau intent itu apa? Kalau intent itu sebetulnya adalah dia seperti menghubungkan antar aktivitas. Jadi ingin menghubungkan antar form itu dia, atau intent ini seperti hyperlink ya. Jadi kalau Anda membuat beberapa form dan ingin menghubungkan misalnya antara form login, setelah login itu muncul form berita atau form data, tampilan tabel misalnya ketika login, tampilan email atau tampilan browser dan sebagainya, terserah. Maka cara menghubungkan antara form activity itu dia menggunakan yang disebut dengan intent ya. Intentnya ada implicit dan ada explicit. Kalau implicit itu, intent implicit itu berarti dia menghubungkan antara form dalam aplikasi yang teman-teman buat. Jadi misalnya ada form login lalu masuk lagi ke form menghitung, atau misalnya ada form tapi masih dalam satu aplikasi Android yang teman-teman buat. Kalau explicit itu berarti keluar, misalnya ketika diklik di aplikasi Android itu, misalnya dia berpindah ke telepon, ada muncul ya, misalnya ketika diklik dia pindah ke WhatsApp, atau ketika diklik dia pindah ke browser. Nah berarti dia eksplisit, artinya dia tidak lagi menggunakan aplikasi yang teman-teman buat, pasti berpindah ke aplikasi yang lain, yang disebut dengan explicit intent. Jadi diklik dia malah muncul ke browser, suruh membrowser halaman itu, atau diklik malah disuruh menghubungi WhatsApp, atau menghubungi dia muncul nomor telepon yang memang suruh dihubungi. Seperti itu ya, itu eksplisit dan implisit. Nah ini contoh dari penggunaan intent ya, intent, lalu intent string USL. Nah ini
Ini contoh ketika di explicit itu munculnya ke browser yang dibuat dalam aplikasinya. Nah, ini intentnya, jadi ya bisa dial, itu ya bisa dial, bisa juga contact people, bisa juga website. Nah, ini ketika action view ini suruh mendial sebuah nomor, action dial dia menghubungi kontaknya ya, atau edit top view dia suruh menghubungi browser. Ketika diklik dia langsung muncul ke browsernya ya. Intent filter, nah ini intent filter ini dia nanti untuk intent itu dia ada di Android manifestnya ya. Jadi nanti kita cek untuk intent ini pengendaliannya di Android manifestnya. Ini berbeda kalau di Android ini nanti misalnya nah di tombol yang ini, nah tombol yang ini dia memang ini untuk perintahnya. Ini ada dua script ya. Ini untuk XML ini adalah tampilannya, ada button saja. Ini adalah main activity di Java-nya, seperti itu ya. Jadi ada dua perintah, ini nggak bisa disatukan. Jadi ada dua ini perintahnya. Kalau ini untuk user interface-nya, tampilannya. Kalau yang tadi untuk intent tadi itu dimasukkan dalam ini activity main tampilannya ya, seperti itu. Nah, itu dan terakhir referensi. Nah, jadi teman-teman sekali lagi untuk skripnya bagaimana Pak? Nanti untuk skripnya nanti akan Bapak upload juga ya skripnya. Yang penting skrip yang activity main XML sama main activity Java-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini sudah menggunakan siklus Android-nya. Jadi nanti di sini ada on start, juga ada on resume, juga ada on pause ya, ada on pause, juga ada on stop. Cuman destroy-nya nggak ada nih, ada on click destroy ya nggak ada. Cuman kalau udah stop berarti ini aktivitinya udah stop ya. Silakan teman-teman eksekusi. Bapak juga ini bisa sih dieksekusi langsung, cuman ini karena memang dari proses rekam pasti akan merusak rekamannya. Jadi silakan nanti teman-teman ya coba, nanti akan Bapak upload skripnya dan silakan dicoba di teman-teman di rumah. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sih teman-teman bisa membuat aplikasi ini. Jadi aplikasi yang sangat sederhana menggunakan konsep siklus hidup Android yang tadi ya. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti setelah ini ada satu materi lagi terakhir tentang perintah-perintah ya, sama perintah aplikasi dalam Android ya, sama itu juga nanti kalau nggak salah 3 menu apa saja perintah atau fasilitas yang disanakan dalam di studio. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.